Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer, dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru, serta dunia honorer, atau informasi lain yang relevan. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer, saya menyapa Bapak Ibu aparatur sipil negara, PNS, dan P3K, yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Demikian pula dengan Bapak Ibu aparatur sipil negara, P3K, dan PNS. Pada pertemuan kali ini, ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu terkait dengan rapat paripurna yang telah dilaksanakan oleh DPR RI pada hari ini, Selasa 3 Oktober 2023, yang mana sesuai dengan informasi yang telah disampaikan sebelumnya oleh anggota Panja RWSN bahwa kalau tidak ada halangan, tanggal 3 Oktober RWSN akan diresmikan sebagai undang-undang, maka hasil pertemuan rapat paripurna DPR RI pada hari ini membuahkan hasil yang membanggakan. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, katanya RWSN resmi disahkan lewat paripurna DPR RI. Mari kita simak bersama informasinya, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Jakarta, CNN Indonesia mencatat satu informasi terkait dengan hasil rapat paripurna DPR RI bersama dengan Menpan RB dan para menteri lain termasuk Menkumham terkait dengan pembahasan atau pengesahan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUASN, perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Di sini disampaikan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan revisi Undang-Undang atau RUU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau tentang ASN menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan lewat rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa hari ini, 3 Oktober 2023. Jadi, tidak meleset apa yang disampaikan oleh anggota Panja RWSN yang telah disampaikan beberapa hari yang lalu bahwa pada tanggal 3 revisi Undang-Undang ASN akan disahkan menjadi undang-undang. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad. Ia didampingi Wakil Ketua DPR Ludwig Frederick Paulus dan Rahmat Gobel. Kami menanyakan kepada setiap fraksi apakah revisi undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang, kata Dasko di Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta. Jadi ini adalah satu pertanyaan yang disampaikan kepada semua fraksi yang jawabannya itu semuanya menyenangkan. Satu jawaban mengatakan setuju. Ini sahut anggota dewan yang hadir. Dasko pun mengetuk palu tanda pengesahan. Pengesahan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini atau pengesahan RUASN ini dihadiri langsung perwakilan pemerintah, yaitu Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, ada juga jajaran Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, hingga Kementerian Hukum dan HAM. Itulah yang hadir pada saat rapat paripurna tersebut dalam hal pengesahan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Mayoritas fraksi di DPR RI menyetujui pengesahan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini. Fraksi-fraksi yang setuju adalah PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, Nasdem, PKB, P3, dan PAN. Hanya fraksi PKS yang menerima dengan 8 catatan. Jadi,
Semuanya ini itu adalah berkat kerjasama pemerintah bersama dengan DPR RI yang didukung oleh berbagai fraksi. Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Ahmad Doli Kurnia menjelaskan bahwa revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara pada awalnya merupakan usulan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan sudah disampaikan kepada Presiden pada tahun 2020 yang lalu. Seterusnya, DPR RI kala itu mengusulkan 5 klaster perubahan dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Klaster pertama yaitu penghapusan KASN. Kedua, penetapan kebutuhan PNS dan P3K. Ketiga, kesejahteraan P3K. Keempat, pengurangan ASN akibat perampingan organisasi. Dan klaster kelima yaitu pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara. Jadi kesemuanya ini tentunya itu adalah satu hal yang telah disepakati dan sudah diambil satu keputusan terkait dengan apa yang telah tertuang di dalam draft revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tersebut. Doli menyebut, Presiden langsung menugaskan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kemudian Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM untuk membahas revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara usulan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia itu. Kemudian pada 2 Desember 2020, Komisi 2 mendapatkan penugasan untuk membahas RUU tersebut. Selanjutnya, rapat kerja hingga rapat konsinyering terus berlangsung hingga pada akhir September 2023. Doli mengatakan bahwa panitia kerja revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara juga mengusulkan beberapa klaster baru, yaitu aparatur sipil negara di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di sini sampaikan kita ketahui bersama bahwa proses pembahasan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUU atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara ini membutuhkan waktu yang sangat panjang, kurang lebih 2 tahun 9 bulan tutup Doli. Jadi itulah informasi terkini Bapak Ibu yang membuat senang para honorer terkait dengan pengesahan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Semoga apa yang telah disampaikan dan telah dituangkan dalam revisi undang-undang termasuk pengangkatan honorer ini bisa terwujudkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dengan demikian, Bapak Ibu honorer, selamat untuk menjadi aparatur sipil negara karena salah satu poin dari beberapa klaster yang telah diusulkan yaitu terdapat pada klaster kelima yaitu pengangkatan tenaga honorer. Pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara. Itulah yang dimaksud dengan klaster kelima ini. Demikian, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.